Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan puasa. Terdapat dua indikator pencapaian dari materi tentang ketentuan berpuasa ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian puasa, kemudian yang kedua menjelaskan tentang syarat dan rukun puasa. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama menjelaskan tentang pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam yang berarti menahan atau mencegah. Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala apapun yang dapat membatalkan ke dalam puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dan syarat dan rukun tertentu. Nah, pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi syarat dari puasa ini. Nah, syarat puasa itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua ada syarat sah puasa. Apa saja sih syarat wajib puasa dan syarat sah puasa ini? Mari kita bahas masing-masing. Nah, untuk syarat wajib puasa ini terbagi menjadi berbagai macam, terdiri dari berbagai macam ya. Syarat wajib puasa ini adalah syarat-syarat yang mewajibkan kepada umat manusia untuk melaksanakan puasa. Jadi, siapapun manusia, orang-orang yang mempunyai syarat-syarat ini maka diwajibkan untuk berpuasa. Nah, apa saja sih syarat wajib puasa ini? Yang pertama adalah Islam. Orang yang beragama Islam maka sangat diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik kemudian dia beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah orang yang memiliki akal sehat. Nah, apabila orang yang memiliki akal sehat tidak gila, orang itu diwajibkan untuk berpuasa ya anak-anak. Jadi apabila ada orang yang sudah Islam, kemudian dia balik dan dia mempunyai akal yang sehat, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah orang yang suci dari haid dan nifas. Maka orang yang tidak sedang haid ataupun nifas itu diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian orang yang mampu dalam melaksanakan puasa itu sendiri dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka orang yang mampu itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang menetap atau mukim di satu tempat. Jadi, tidak diwajibkan berpuasa kepada setiap orang yang sedang berada di dalam perjalanan atau sedang melakukan pergian ya anak-anak. Maka disimpulkan bahwa orang yang Islam, kemudian dia balik, dia berakal sehat, kemudian dia mampu melaksanakan puasa, suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir dia menetap, maka orang yang mempunyai syarat tersebut diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa. Jadi, apabila orang yang sudah memiliki syarat-syarat ini, puasanya itu dianggap sudah sah. Apa saja sih syarat-syarat yang bisa membuat puasa itu sah? Mari kita bahas sama-sama ya anak-anak. Nah, syarat-syarat yang menjadikan puasa itu sah ada 4.
Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, apabila seseorang berpuasa, kemudian dia beragama Islam, maka otomatis puasa itu sah. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang baligh dan berakal sehat dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi apabila orang itu sudah Islam kemudian dia mumayyiz, maka puasa tersebut sah. Yang ketiga, orang itu suci dari haid dan nifas. Jadi apabila kita sedang berpuasa dalam keadaan haid atau nifas, maka puasa yang kita lakukan itu tidak sah ya anak-anak. Dan yang terakhir, kita berpuasa bukan di hari-hari atau di waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Maka puasa itu akan sah apabila dilakukan di dalam waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk berpuasa. Apabila kita melakukan puasa tersebut di hari-hari yang diharamkan dalam berpuasa, maka puasa itu otomatis tidak sah. Begitu anak-anak. Ibu, apa sih hari-hari yang tidak dianjurkan untuk berpuasa atau diharamkan berpuasa? Contohnya seperti pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Di tanggal itu kita diharamkan untuk berpuasa. Maka apabila kita berpuasa pada tanggal-tanggal tersebut, otomatis puasa yang kita lakukan itu tidak sah. Nah, anak-anak, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ini terbagi menjadi dua, hanya dua saja. Yang pertama adalah niat melaksanakan puasa. Kita itu dianjurkan untuk niat pada saat kita akan berpuasa, baik itu di malam hari sudah salat tarawih ataupun kita berniat di waktu pada saat kita selesai sahur. Nah, yang kedua, menghindari atau meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, seperti makan, minum, atau apapun itu yang dapat membatalkan puasa. Oke anak-anak, sekian pembahasan tentang keutamaan berpuasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.